Bioskop Indonesia sekarang sedang dipenuhi film-film baru yang cukup berkualitas. Gak cuman menawarkan cerita seru dan akting para pemain yang memukau, tapi juga sinematografi dari deretan film terbaru Indonesia tahun 2023 ini juga gak main-main. Dan di segmen ini gue bakalan sedikit review tentang film romantis bikin baper Indonesia yang terbarunya itu. Sebuah film yang digarap cukup serius oleh sutradara yang kerap sering banget mengangkat film-film dengan tema poligami seperti film-film sebelumnya yang udah dia pegang. Yang konon katanya isu poligami ini juga yang cukup ramai di kehidupan masyarakat Indonesia. Bismillah Ku Nikahi Suamimu, film romantis serius yang berkisah tentang pasangan bernama Malik dan Hana yang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Saat memeriksakan kandungan, Hana bertemu teman lamanya yang menjadi dokter kandungannya yaitu Katy. Nggak hanya sekedar teman lama, Katy juga ternyata punya masa lalu asmara dengan suaminya Hana itu. Film dengan tema seperti ini tentunya nggak asing banget buat masyarakat Indonesia karena sering kita temui atau kita jumpai di sinetron ataupun FTV yang sudah berseliweran kesana kemari. Salah satu alasan kenapa kalian harus menonton film yang satu ini yaitu akting menawan dari pasangan Rizky Nazar dan juga Syifa Haju di filmnya. Walaupun Syifa di film ini karakternya kurang begitu kuat, tapi Syifa mampu tampil dengan sangat bagus. Film Bismillah Ku Nikahi Suamimu ini cukup lumayan lah buat tontonan kalian yang kangen akan penampilan dari pemeran-pemeran yang ada di film kali ini, dan juga berhasil mengumpulkan poin cukup realistis dari situs IMDb yaitu 7,5. Pernikahan biasanya terjadi karena dua insan yang saling jatuh cinta satu sama lain. Akan tetapi bukan dengan film yang satu ini. Pernikahan terjadi atas dasar paksaan dari orang lain dan dalam hal ini orang tua mereka. Hati Suwita menurut gua hampir sama dengan film Wedding Agreement, tapi yang ini mengisahkan mengenai Alina Suwita, seorang penghafal Al-Quran yang dijodohkan dengan anak pemilik pesantren bernama Gus Biru. Keduanya akhirnya melangsungkan pernikahan, namun sayangnya setelah mereka menikah, Gus Biru mengatakan bahwa dirinya nggak cinta sama sekali dengan Alina. Bahkan ketika mereka satu kamar pun Gus Biru nggak menyentuh Alina sama sekali setelah mereka menjadi pasangan suami istri, karena suaminya itu masih memendam perasaan untuk mantannya. Buat kalian yang sudah menonton full filmnya, fiksi ini hampir sama dengan film yang udah gue sebutin tadi. Akan tetapi pernikahan yang terjadi atas dasar paksaannya aja mungkin itu yang berbedanya aja. Film-film seperti ini pokoknya cocok banget buat kalian yang suka nonton film-film yang mengandung bawang, dan ya kalian juga di sini bakalan dibikin mewek oleh film yang notabene seperti ini. Drama yang cukup menggebu-gebu, romantis yang minim, dan juga penggalian karakter yang lumayan ini berhasil meraih poin dari IMDb sebesar 8,8. Buat kalian yang lagi bucin-bucinnya, pasangan kalian ingin menikah tapi yang satu entar dulu karena berbagai alasan yang dia berikan, film yang satu ini juga mengangkat hal yang sama dengan kalian yang lagi di posisi seperti ini juga. Bukannya Aku Nggak Mau Nikah, film romantis remaja yang berkisah tentang seorang wanita bernama Manda. Menjelang hari pernikahannya, bukan semakin yakin dengan calon suaminya, Manda justru malah semakin ragu. Suatu hari Manda pergi ke Bali dan bertemu dengan seorang pria bernama Bosas. Dia bertolak belakang dengan karakter calon suami Manda yang berasal dari keluarga terpandang. Bosas memiliki karakter yang suka bikin onar dan cari masalah, tapi uniknya Bosas bisa bikin Manda jatuh cinta. Storytelling dalam film ini memang sangat menarik. Tentunya dapat jadi pengetahuan buat siapapun yang ingin menikah tapi tertunda karena alasan lain dari suatu pasangannya itu. Penampilan Amanda Rose juga di film ini cukup keren dan mencuri perhatian gua dari awal muncul sampai akhir. Dia di film ini seakan ngalir dengan sempurna tanpa adanya adegan yang dia buat-buat. Pokoknya sekalinya Amanda Rose disatukan oleh siapapun, gua yakin bakalan keren banget sih. Aktris cilik yang aura bintangnya nggak pernah hilang sampai dewasa ini kembali membuktikan bakat aktingnya lewat film terbarunya yang cukup familiar dengan genre yang biasa dia bawakan.
LDR berkisah tentang Ella yang mulai merasa hampa tentang cinta setelah pengalaman buruknya di kisah cinta sebelumnya itu. Di saat itulah Ella bertemu dengan cowok asal Amerika Serikat bernama Derek yang kembali membuatnya merasakan kebahagiaan atas dasar cinta. Hingga suatu hari Derek harus kembali ke negara asalnya untuk urusan pekerjaan yang membuat Ella harus menjalani hubungan jarak jauh dengan Derek. LDR sebenarnya menyajikan cerita yang cukup sering digunakan dalam banyak film sebelumnya, baik itu asmara jarak jauh, hubungan orang tua dan anak, hingga gambaran orang tua Indonesia yang memegang teguh bibit, bebet, bobot dalam menilai pasangan anaknya itu. Di sini juga kalian akan diberikan oleh akting yang menawan dari aktris cilik yaitu Yuki Kato yang sampai sekarang kalau untuk urusan akting dia nggak pernah gagal. Itu menurut gua sih. Dari berbagai film yang sudah dia bawakan juga itu masuk banget dalam karakternya itu. Apalagi di film ini karakter Yuki Kato juga terbilang cukup kuat dan bisa memberikan warna baru buat perfilman Indonesia. Film asal Indonesia yang merimake dari salah satu film populer dari Korea yang saat itu berhasil menjadi film tergokil, bahkan di Indonesia sendiri filmnya memiliki banyak peminatnya. Beralur sama dengan versi Korea, film 200 Pounds Beauty versi Indonesia juga akan menceritakan kisah seorang wanita yang memiliki kelebihan berat badan. Dia adalah Juwita yang mempunyai karakter baik hati dengan suara yang mampu menyihir para pendengarnya. Film ini bisa gua katakan sama persis dengan film aslinya, dari mulai judul, alur cerita, bahkan karakternya itu. Cuman bedanya kita nggak perlu baca subtitle saat menonton full filmnya itu. Yang patut kita apresiasi adalah penampilan dari si Haju yang berani tampil berbeda dari sebelumnya. Dia di film ini berani tampil dengan mimik muka yang beda, dengan karakter badan yang cukup gemuk, sampai akhirnya dia membuktikan kembali bahwa dirinya pantas buat ditonton oleh semua penggemarnya itu. Dan itu yang patut kita apresiasi banget oleh aktris cantik yang bener-bener bakatnya juga udah kita nggak usah perhitungkan lagi lah. Dan film yang satu ini juga bisa kalian saksikan di aplikasi Prime Video yang emang tayangnya eksklusif di situ ya. 200 Pounds Beauty, film romantis musikal serta komedi yang berhasil menghibur ini mendapat rating dari IMDb sebesar 5,9. Oke, mungkin itu aja beberapa reviewan dari gua mengenai 5 film romantis baper Indonesia yang terbaru yang gua jamin filmnya bukan kaleng-kaleng. Pokoknya buat kalian semua yang suka film-film baper dan bikin kalian senyum-senyum sendiri, wajib banget nonton semua film yang ada di list kali ini. Sekian untuk hari ini, gua Are izin pamit undur diri. See you in the next film.